data. Ya. Nah, konsep ekonomi kerakyatan itu bukan konsep yang baru. Artinya itu sudah ada. Ya. Ida merupakan konsep ya yang itu yang lama itu ekonomi Pancasila. Namun hanya lebih ditekankan pada sila yang keempat. Artinya sebenarnya itulah konsep ekonomi Pancasila yang diadakan oleh Pak Mubi, dan ekonomi kerakyatan itu adalah merupakan penekanan ya pada sila yang keempat, di mana kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijakan dalam perpengurusan dan perwakilan. Ya, dan ini ya sebagaimana asas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Ya. Nah, lalu bagaimana ekonomi kerakyatan itu? Nah, dari persoalannya kemudian mengapa kok kita tidak memakai konsep ekonomi Pancasila? Ya, nah sebabnya adalah kata Pancasila itu ya tanda petik ya pernah dikotori ya dikotori atau disalahgunakan oleh Orde Baru karena Orde Baru memberikan penafsiran yang keliru dan selanjutnya dimanfaatkan untuk kepentingan penguasa Orde Baru. Ya. Dan ketika pasca reformasi itu adalah segala bentuk ajaran Orde Baru itu ditolak, ya termasuk ekonomi Pancasila. Meskipun pada waktu itu Orde Baru pun juga tidak memakai ekonomi Pancasila. Ya, nah itu adalah suatu persoalan. Jadi di mana kita belum ada kata sepakat. Ya, apa toh sistem yang akan kita gunakan tuh belum ada kesepakatan ya antara presiden satu ke presiden berikutnya itu tidak ada kata sepakat ya apa toh sistem yang akan kita gunakan ya artinya ya nah itu adalah satu sisi ya pada sisi yang lain itu kita tahu bahwa ya dosen-dosen Anda pun juga ya masuk saya itu adalah pakar-pakar ekonomi yang mendapat pendidikan atau buku-bukunya itu dari Amerika. Ya. Nah, di mana buku-buku Amerika adalah ekonomi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ekonomi Amerika. Ya, artinya ya bukan untuk menyelesaikan masalah ekonomi Indonesia. Ya. Nah, pengertian ini kadangkala tidak tidak ketemu, artinya ya mereka dengan buku textbook Amerika tadi ya digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi di Indonesia ya yang mereka merumuskan ya dan mereka membawa kesejahteraan, tapi realitasnya ya sebagian besar rakyat kita ini dalam kondisi yang serba kekurangan ya. Nah, sehingga yang cocok apa kemudian? Nah, Pak Mubi mengatakan ya sistem ya. Oleh karena itu, ya tadi ini sudah ya yang cocok zaman negeri yang memiliki sejarah. Jadi mengapa kok tidak cocok? Ya, karena beda lembaga, beda lingkungannya. Ya, jadi Amerika itu memiliki sejarah kelembagaan yang berbeda dengan kita. Aturan sosial, sanksi, interaksi orang itu berbeda dengan kita. Sehingga ya ekonomi mereka ya cocok ya dengan textbook ya yang ditulis oleh orang Amerika sendiri. Ya. Nah, sedangkan negeri kita yang punya kelembagaan yang berbeda, sejarah yang berbeda, cuaca yang berbeda,
Nah, itu perlu sistem yang juga berbeda. Ya, meskipun tidak lalu berbeda 100 derajat ya. Ya, ada beberapa penyesuaian yang diperlukan ya untuk menyelesaikan masalah ekonomi di Indonesia. Nah, pada waktu itu Pak Mubi menyarankan adanya sistem ekonomi Pancasila. Ya, lalu kemudian pada waktu itu Presiden Soeharto menjawab untuk sementara waktu memang ekonomi Pancasila belum digunakan. Berarti itu memang benar belum digunakan. Nah, setelah reformasi, wah, jadi semakin ya masing-masing orang boleh punya pendapat dan akhirnya ya sistem ekonomi yang kita pakai ya jadi tidak jelas. Ya, ketika zamannya Pak SBY, ketika Pak SBY dikritik bahwa Pak SBY itu menggunakan sistem Pancasila, sistem ekonomi liberal, neoliberal, marah-marah beliau. Ya, marah-marah ya. Nah, meskipun kebijakannya ya liberalisasi, ya konsensus Washington, itulah bentuk-bentuk dari neoliberal yang dipakrasai oleh Bank Dunia maupun IMF. Nah, kalau kita menengok dulu sistem ekonomi yang lain, ya seperti Jepang dan Jerman, itu pun juga berbeda stylenya. Ya, saya tidak akan bercerita panjang ini, saya cuma akan menggambarkan bahwa Jepang, Jerman, ya yang punya ekonomi yang kuat, itu mereka pakai sistem yang berbeda dengan sistem yang dipakai Amerika. Ya, mungkin kalau Jepang itu dikenal dengan karetsu kalau nggak salah bahasaannya, bahasa Jepang ini saya mungkin salah spellingnya, karetsu, di mana perusahaan itu punya holding ya mulai dari bank ya sampai ke industri hulu dan hilir ya, dan itu mengikut sertakan industri kecil, mikro dan kecil ya sebagai suppliernya ya, di holding yang cukup besar yang terkenal memang holdingnya Toyota ya, dan Amerika pun juga belajar ya dari holdingnya Toyota ini, dan holdingnya Toyota itu juga sekarang dipakai di BMW maupun di industri mobil yang lain ya. Nah, sistem Jerman itu juga berbeda ya, mereka menamai dengan sistem ekonomi pasar sosial ya, yang ini mereka sudah menyepakati ya sejak mereka kalah dari Perang Dunia Kedua. Ya, ketika mereka Jepang dan Jerman itu kalah Perang Dunia Kedua, ya mereka kemudian membangun ekonominya dengan menyepakati ya atau menggunakan sistem yang mereka anggap ya mampu membawa rakyat mereka ke ekonomi kesejahteraan. Ya, ya ini kalau ingin membahas lebih lanjut ya nanti kalau di ilmu ekonomi kan ada pelajaran tentang sistem pemikiran ekonomi ya, nanti bisa Anda tanyakan lah, ini sistem ekonomi pasar sosial ya miliknya orang Jerman. Ya. Nah, kita kembali ke masalah ekonomi tadi ya. Jadi menurut Pak Mubi yang cocok untuk menyelesaikan masalah ekonomi di Indonesia itulah ekonomi Pancasila. Ya, di mana kalau ekonomi Pancasila itu diperas, ya itu menjadi ekonomi kerakyatan. Pendeknya seperti itu. Ya, apa toh ekonomi Pancasila? Ini kalau ada 5 butir dari pemikiran Pak Mubi yang diturunkan dari 5 sila Pancasila. Ya, roda perekonomian, adanya kehendak yang kuat
ya, dalam memeratakan sosial, ya, egalitarianisme sebagai asas kemanusiaan. Prioritas kegiatan ekonomi adalah menciptakan sistem yang tangguh dan kuat. Ya, lalu koperasi sebagai sokong guru rakyat, sokong ekonomi rakyat, adanya kejelasan kegiatan ekonomi dalam menunjang kesejahteraan sosial. Ya, jadi ini ada asas ya yang sebagai ekonomi Pancasila. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana Islam. Ya, kita tahu bahwa Islam ini adalah sebagai adalah aturan hidup ya yang sudah lengkap dan sempurna. Ya, yang mengatur seluruh ya aspek kehidupan manusia. Artinya ya dari politik, ekonomi, ya sosial, ya itu semuanya sudah diatur secara lengkap dalam Al-Qur'an. Ya. Makanya ajaran Islam adalah yang universal. Ya, ya kalau ekonomi Pancasila tadi ya bukan universal. Ya, itu hanya cocok ya untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang ada di Indonesia. Ya, mungkin dengan Malaysia pun juga nggak cocok. Ya. Nah, kalau Islam ya cocok untuk semuanya di seluruh umat manusia. Nah, apa toh prinsip ekonomi Islam itu? Ya, prinsip yang pertama adalah tentang kesucian. Ya, Islam mengajarkan setiap produk yang diperdagangkan itu memenuhi kebersihan dan kesucian. Ya, yang mungkin kita lebih mengenal dengannya halal. Ya, lalu prosesnya pun juga halal. Mulai dari input, proses, output semuanya halal. Ya, saya pernah punya pengalaman yang menarik, ya, di negeri yang notabene bukan penduduknya tidak beragama Islam sebagian besar, hanya sebagian kecil saja, tapi mereka sangat menghormati dalam masalah halal ini. Ya, bahkan Jepang sekarang itu mulai mensyaratkan ya produk mereka itu dengan produk halal. Ya, meskipun tidak mereka mensyaratkan seperti itu. Di syarat-syarat halal itu sekarang sudah mulai dicantumkan ya dalam produk-produk label produk-produk makanan saya di Jepang. Ya. Nah, saya waktu itu dengan mengunjungi anak saya, kemudian kami mampir di Ritter coklat, ya coklat yang cukup dikenal, ya mungkin di Indonesia Anda bisa mendapatkan di supermarket, ya. Nah, waktu itu kami naik ke atas, ya ada restoran kecil, ya yang menyajikan semua produk dari coklat. Waktu itu ya karena ya kami waktu itu beli agak banyak ya. Ya, ini ya. Tapi si Paknya bilang, "Pak," ya dengan bahasa Jerman itu saja ya. Ya anak saya yang tahu, "Ini apakah nggak kebanyakan? Ini manis semua loh." Gitu. Nah, akhirnya kami memotong, kami cuma beli dua macam. Ya, kita bagi berempat, beli dua. Nah, salah satunya itu adalah berbentuk seperti gunung, yang nanti kalau di atas itu kita ketuk, ya pecah, ya lalu nanti ada semacam lava, pluk, keluar kan gitu. Nah, waktu itu kami akan makan itu, tiba-tiba pelayannya itu dari jauh berlari. Kaget tuh kami, ada apa nih? Stop, 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 stop. Ada apa? Mohon maaf, kamu Muslim ya? Gitu. Iya, karena kebetulan istri saya pakai kerudung sehingga dia mungkin teringat bahwa kami Muslim. Maaf ya, kamu nggak nggak boleh makan ini karena coklat yang berbentuk gunung ini
itu dibuat dari rum. Oh, iya iya, oke. Tapi mohon maaf, karena kamu sudah beli ya, kamu harus tetap membayar. Oh iya, nggak apa-apa lah, kan itu. Nah, dia ya artinya mereka meskipun tidak beragama Islam, mereka sangat concern. Ya, ya tapi itu. Ya, ya kalau sudah diingatkan ya kami selalu nggak memakan itu ya. Paling nggak, wah ini kayaknya kok ya enak banget ya. Tapi ya sudahlah ya. Ya itu itulah gambarannya bahwa adalah prinsip adanya kesucian. Yang kedua adalah prinsip kejujuran. Islam mengajarkan dan memperhatikan nilai jujur dalam setiap transaksi, ya, baik modal transaksi yang digunakan, ucapan maupun perilaku, ya, transaksi, ya. Nah, di sini ya kalau mungkin Anda dari jurusan ilmu ekonomi, itu ketika Anda mengambil ekonomi kelembagaan, maka Anda akan dikenalkan bahwa perilaku manusia, ya, menurut pemenang Nobel ekonomi, ya, itu ada dua. Yang pertama adalah rasional boundary, ya. Lalu yang kedua adalah opportunism, ya. Rasional boundary artinya apa? Artinya ya kita bertindak rasional sesuai dengan kemampuan kita, kemampuan dalam hal berpikir dan juga kemampuan dalam mendapatkan informasi, karena kita tahu informasi itu tidaklah lengkap, ya, sehingga ya kita rasional yang terbatasi, ya. Ya contoh yang paling mudahnya adalah pemain catur, ya, meskipun dia grandmaster dengan elo rating yang tinggi, ya toh suatu ketika dia bisa kalah juga kan. Nah, artinya ya karena ya ada keterbatasan mereka berpikir, ya, dan juga keterbatasan informasi yang diterima. Lalu yang kedua, masalah opportunism, ya. Nah, di sini ada sifat, ya. Kalau ada kesempatan, mengapa tidak dilakukan? Ya, tapi ini tidak berarti semua punya pendapat seperti itu ya. Tapi secara umum, misalkan mungkin ya, misalkan di lampu merah pada malam hari masih merah, ya. Nah, tengok sana, tengok sini, nggak ada siapa-siapa, nggak ada polisi, bang. Ya itulah sifat oportunisme, ya. Yang itu ya di dalam transaksi pun juga sama. Ketika ada kesempatan bisa tidak jujur, ya kadang lalu terbetik, mengapa kok nggak jujur? Ya, nah sehingga dalam Islam ya semua itu kan Allah yang melihat, ya, sehingga kita ya meskipun tidak ada orang, tidak ada polisi, ya kita harus jujur ya dalam melakukan transaksi, ya, dalam mengukur timbangan, dalam mengatakan kualitas barang ini, ya. Dan ini juga sudah dicontohkan oleh Nabi kita pun juga sudah menyontohkan ya kejujuran ini dalam berdagang. Lalu prinsip yang berikutnya adalah prinsip keadilan. Ini membuat semua orang dalam hidup akan merasa aman, tenang, dan terpenuhi semua hak setiap orang. Ya, ketika adil, ya, kita merasa tenang ketika kita apa bertransaksi. Ya, ya contohnya ya kayak antri ya. Ya, kalau kita beli sesuatu itu kan kadang-kala kan berebut, ya, siapa dulu siapa dapat, ya, ya, ya ini emang hal yang mungkin takut nggak kebagian ya, ya. Saya pernah di negara tetangga kita, Philippines, ya, itu saya pernah
mau naik bis ya, saya dari Los Baños, UP Diliman Los Baños mau ke Diliman ya, ke Diliman Quezon City ya, itu kita naik bis kampus ya. Itu meskipun bisnya belum datang, pada antri panjang begitu. Nah, saya karena antrian yang paling akhir, saya menghitung, waduh, berdiri nih, itu toh, berdiri nih. Nah, kebetulan tempat parkir bis itu ditempati oleh mobil yang parkir. Nah, ketika itu bisnya itu parkir di tempat yang berbeda. Nah, akhirnya bubarlah antrian itu. Ya, karena bubar. Nah, saya pun juga bisa memanfaatkan. Saya melakukan opportunity. Ya, melakukan opportunism. Ya, akhirnya saya dapat tempat duduk. Ya, ya. Nah, itu contoh ya tentang prinsip keadilan. Lalu prinsip yang berikutnya adalah prinsip keseimbangan. Islam adalah aturan hidup yang seimbang. Ya, artinya antara dunia dengan akhirat, ya ibadah muamalah, ya kerja istirahat, bisnis dengan sosial, kolektif dan individu, material spiritual, itu adalah keseimbangan yang diajarkan dalam Islam. Prinsip yang lain adalah tentang profesionalisme. Ya, ini ya mengajarkan bahwa ketika kita memegang amanah, ya kita harus punya kompetensi. Ya, kalau tidak punya kompetensi ya harusnya menolak. Ya, karena ya kalau sesuatu itu dipegang oleh yang tidak punya kompetensi, artinya kehancuran lah yang terjadi. Ya, ya Anda sudah tahu lah, ya Anda bisa menjadi contoh sendirilah. Ya, sekarang banyak pos ya yang dijabat ya oleh orang-orang yang belum cukup ya kompetensinya. Ya, sehingga yang terjadi adalah kekacauan ya dan kondisi yang amburadul ini. Ya. Lalu prinsip berikutnya adalah prinsip berjamaah. Ya, ini juga mengajarkan ya bahwa kita harus punya networking. Ya, ketika kita berbisnis, ya itu pun juga harus punya jaringan, ya kerjasama. Ya, jadi kita bersaing dalam kerjasama, ya tidak bersaing dalam saling sikut menyikut, ya tapi bersaing dalam kerjasama. Ya, jadi kita mengunci energi, ya bahan baku, modal, akses pasar, ya pelanggan, ya ini ya kita lakukan. Ya, ya ini contoh yang paling sederhana ya teknik Cina ya. Ini punya networking yang sangat bagus. Ya, Asia Timur lah ya, nggak hanya Cina, Korea dan Jepang itu mereka menggalang networking. Ya, jadi misalkan kalau Anda beli sesuatu ya, meskipun dia tidak ada, dia bilang ada. Ya, tapi tunggu sebentar Pak ya, saya ambilkan dari gudang ya, tapi gudang temannya ya, bukan gudang dirinya ya, gudang temannya, bukan gudang dirinya. Nah, itulah bentuk networking. Ya, ya ibaratnya kalau dalam contoh yang klasik ya, kadangkala kalau kita pergi ke pasar tradisional ya mencari barang ya dan barang itu tidak ada, maka ya bilang tidak ada. Ya, kita harus menanyai setiap orang di situ ya yang punya barang ini. Ya, itu sangat berbeda kalau Anda pergi ke negara Asia Timur ya di mana ketika Anda mencari barang, maka orang tadi itu dengan sangat senang ya memberitahu bahwa oh yang punya barang itu
pedagang yang ada di ujung sana. Ya, kami nggak punya. Ya, itulah ya namanya networking. Lalu prinsip ukhuwah ini memperhatikan hubungan antar manusia ya dan menjaga kelestarian hubungan manusia yang Islam memperhatikan masalah etika bisnis yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Pandu ya tentang etika bisnis ya yang ini sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Lalu prinsip yang kedelapan adalah prinsip universal bahwa kita tahu bahwa sistem ekonomi dan keuangan Islam itu adalah universal. Artinya semua sistem yang diajarkan Islam adalah bersifat universal. Ya, artinya bisa dipakai ya dalam semua sistem. Ya, lalu kemudian sebagai penutup ya ini kita bisa melihat ya atau kita istilahnya kita sinkronkan dengan apa toh dari yang ekonomi kerakyatan ya dan dalam konteks ini kita menyebutkan sebagai ekonomi Pancasila ya karena ekonomi kerakyatan itu hanya merupakan perasan dari ekonomi kerakyatan dalam perasan dari ekonomi Pancasila ya khususnya sila yang keempat yang tadi ya. Nah, di sini bahwa yang sila yang pertama adalah prinsip kesucian dan kejujuran di sini. Karena roda ekonomi itu digerakkan oleh rangsangan ekonomi sosial dan moral. Ya, jadi kita ya dalam bertransaksi, di dalam melakukan kerjasama itu dilandasi oleh kejujuran ya dan barang yang kita jual pun juga halal ya halal artinya ya baik input proses maupun produksi. Lalu prinsip ukhuwah itu adanya kehendak yang kuat bagi seluruh masyarakat Indonesia ya untuk mematahkan sosial dengan asas-asas kemanusiaan. Jadi ini ya kita mengedepankan manusianya ya jadi mengedepankan kepentingan manusia ya. Lalu yang ketiga adalah prinsip berjamaah dan profesionalisme yaitu untuk menciptakan ekonomi yang tangguh ya yang nasionalisme itu menjiwai setiap keputusan ekonomi yang dilakukan. Sedangkan yang ukhuwah yang berjamaah dan juga profesional itu di koperasi sesuai hukum agama dan ini adalah merupakan sila yang keempat ya dan yang terakhir keadilan dan keseimbangan itu adalah sila yang kelima ya jadi dengan kata lain ya kalau kita benar-benar ya ingin menggunakan ekonomi kerakyatan atau kalau mau dijabarkan lebih luas lagi ke ekonomi Pancasila ya dengan sungguh-sungguh ya maka apa yang kita lakukan ini ya sudah sejalan ya dengan ekonomi Islam ya sehingga kita sudah juga menjalankan ya ekonomi Islam juga ya karena pada suatu ketika saya berkunjung ke Jepang bersama seorang kiai yang terkenal di Indonesia ya. Nah, itu Pak Kiai tadi mengatakan, "Wah, saya malu dengan orang Jepang. Kalau orang Jepang ini membaca syahadat saja, mereka sudah masuk Islam," katanya. Ya, ya mengapa? Ya, meskipun dia tidak pakai asas Islam, ya, tapi dia perilaku mereka sudah sebagaimana cerminan dari seorang muslim sebenarnya. Ya. Nah, ini yang kita sendiri sebenarnya juga malu juga ya. Termasuk juga ya, mungkin sebelum nanti saya mengakhiri ini lontaran pemikiran ini,
Ini saya punya kawan dari Praha. Praha ya, Praha ya, Ceko ya, Ceko ya. Dia mengatakan bahwa kami itu kalau melahirkan itu punya cuti 2 tahun. Nanti setelah 2 tahun dia berhak untuk bekerja lagi ke tempat yang sama. Nah, kalau itu mau Anda tarik ke konsep Islam, jelas toh kalau itu harus harus menyusui selama 2 tahun, ya dari mana dia me mendapat angka 2 tahun, ya. Padahal dia bukan orang Islam, ya, itu dari Eropa Praha itu kan masuk juga Eropa Timur sebenarnya ya, yang juga, lebih berpaham, sosialisme, ya. Oke, ya gitu Mas Pandu, mungkin, untuk diskusi selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wan atas pemaparan materinya. Mungkin sesi selanjutnya ada sesi tanya jawab jawabnya Pak ya. Iya, Jadi mungkin dari kita teman-teman berdiskusi semua, lebih mungkin dari teman-teman jika ada pertanyaan boleh eh, di unmute ya suaranya atau di kolom chat. ya, silakan. Monggo teman-teman. Nggak ada bertanya. Ya, lalu kalau nggak ada bertanya mungkin, saya sambil sambil mengundang supaya untuk bertanya, itu memang lalu kalau ada pertanyaan, "Loh, mengapa kita kok masih seperti ini aja loh, Pak?" Nah, ya jawabannya ya sangat sederhana, karena kita belum menyepakati kok, ya. Jadi kita itu belum ada kata sepakat. Sistem apa toh yang akan dipakai? Ya, kalau kita mau menarik ke belakang, ketika ada amandemen Undang-Undang Dasar 45, ya, itu, pasal 33 itu menjadi pertentangan. Ya, waktu itu ketuanya Pak Mubi, ya, ada 6 ekonom, 3 ekonom senior, 3 ekonom junior, ya. Lalu 6 orang itu dipimpin oleh Pak Mubi, ya. Nah, terjadi perbedaan yang sangat tajam, ya. Kalau ekonom yang junior itu mengatakan kita ganti saja karena ekonomi Pancasila nggak cocok digunakan. Ya, kalau cocok digunakan mengapa kok dulu nggak digunakan kan gitu. Ya, sedangkan ekonom senior ya termasuk Pak Mubi ya itu mengatakan mbok dicoba dulu ya, kalau nanti benar-benar nggak cocok ya kita revisi, kita tidak, ya kita perbaiki ya, karena ekonomi Pancasila itu selama kita merdeka ya itu belum pernah digunakan ya, baik Soekarno maupun Soeharto itu belum pernah menggunakan ekonomi Pancasila. Ya, yang sangat jelas adalah ketika itu Pak Harto mengatakan untuk sementara waktu ya kami memang tidak menggunakan ekonomi Pancasila. Ya, tapi sementara waktunya sampai 30 tahun ya. Ya, ya. Nah, sehingga ya gunakan dulu. Dengan yang muda, salah satunya adalah sekarang Menteri Keuangan, ya, Sri Mulyani, ya, itu mengatakan bahwa
Ya karena nggak dipakai ya nggak cocok kan gitu. Ya harus ganti saja ya. Jadi pasal 33 harus dirubah total nah gitu. Nah akhirnya nggak ada kata sepakat. Pak Mubi mengundurkan diri sebagai ketua ya, dan akhirnya ketua MPR waktu itu Bapak Amin Rais itu mengambil jalan tengah ya, bahwa pasal 33 ditambahi satu ayat ya, dua ayat kayaknya ya, tambah dua ayat dari ayat kelima ya, ditambahi, artinya yang tua tetap ingin mempertahankan, lalu yang muda ya diberi kesempatan ya untuk mewujudkan itu ya. Berarti bagi kelompoknya Pak Mubi masih mengatakan, nah itu malah justru mengaburkan ya, mengaburkan ekonomi Pancasila ya. Dan sampai saat ini pun juga kita juga mau pakai ekonomi apa ya, ya tidak jelas ya, ekonomi apa yang kita pakai ya, ketika ya kadang-kala lalu ya mohon maaf ya, ya lalu seenaknya sendiri yang berkuasa ya, jadi sistemnya berpindah-pindah ya. Ya ibaratnya mohon maaf, contohnya mesti ketika seorang muslim ya itu kan harus secara kafah ya, artinya seluruh perilakunya ya harus muslim ya, tidak ya kemudian nanti ketika datang suatu tempat ternyata ada apa, ada minum-minuman yang enak ya, tapi agak memabukkan. Wah, saya bukan Islam kok ya, boleh minum. Karena dalam Quran pun juga mengatakan eh, eh, ada ayat yang mengatakan jangan mendekati tempat ibadah ketika mabuk ya, artinya ketika tidak menempati tempat ibadah boleh mabuk ya, tapi itu kan sebagai tahapan ya, tahapan masyarakat supaya orang tidak mabuk-mabukan lagi ya sebenarnya. Tapi ya itu sering dimanfaatkan. Artinya hanya mengambil apa baik-baiknya menurut dia ya. Ketika Ramadan, wah nggak usah puasa lah ya. Nanti ketika mau orang berbuka, saya ikut puasa juga. Nah, itulah ya. Jadi seperti itulah kira-kira ya, sistem ekonomi Indonesia seperti itulah. Ya, kira-kira kalau tidak menguntungkan ya nggak dipakai, tapi kalau ya dianggap yang lain. Ya, ya contoh yang sederhana saja ya, Anda mungkin tahu ya, KPK ya itu mengumumkan bahwa pejabat Indonesia itu kekayaannya naik 70%. Kemudian dia ralat atau dia mengatakan bahwa itu karena kenaikan harga-harga tanah yang mereka miliki. Nah, sebagai seorang ekonom, Anda seharusnya jangan percaya. Ekonomi kita sedang memburuk kok. Betul. Ekonomi kita sedang turun. Kok mereka naik 70%? Nah, itu kan sudah di luar nalar. Di luar logika manapun. Harga tanah pun nggak akan naik 70%. Kondisinya sedang menurun kok. Nah, itulah yang lalu kalau gitu pakai sistem apa kemudian itu? Nah, mau sistem kerakyatan. Apalagi cenderung kapitalis kayaknya. Nah, itu kan. Nah, yang saya katakan itu artinya kita memang tidak, meskipun orang kami memang memakai sistem ekonomi kerakyatan, ya itu hanya ketika mereka berpidato saja ya. Tapi ketika dia menetapkan kebijakan, membuat undang-undang, ya asas ekonomi kerakyatan atau ekonomi masyarakat tidaklah dipakai lagi.
apalagi ya ekonomi Islam. Ya, itu kira-kira seperti itu. Ya, ya semoga nanti Anda semua bisa mengubahnya lah ya. Mengubahnya ketika Anda nanti jadi seorang pejabat, seorang penguasa, seorang pengambil keputusan, ya Anda punya hati, ya punya moral, ya sebenarnya semua itu ada ini ya. Jadi ya ibaratnya kalau kita mengambil satu sajalah ya, nggak usah banyak. Ya roda perekonomian digerakkan oleh ekonomi sosial dan moral saja. Artinya kita harus suci dan jujur. Ya itu saja sudah cukup sebenarnya. Ya apalagi ya semuanya dilakukan. Ya, oke. Izin masuk, Kak Awan. Silakan. Saya mau bertanya, Silakan, Mbak. apakah kontekstualisasi Mupiarto melalui komparasi faktor kelembagaan tadi masih bisa digunakan? Oke. Ya, kalau kita bicara Pak Mubi sendiri, yang kebetulan saya pernah menjadi asisten beliau, ya mereka Pak Mubi masih yakin ya itu bisa digunakan. Ya, masih yakin itu digunakan. Ya, namun ya perlu waktu. Ya, perlu waktu. Nah, Pak Mubi lalu mengingatkan kita ini kan pernah dijajah sama berapa abad? 3,5 abad, 350 tahun. Nah, jangan-jangan kita baru sadar setelah 350 tahun lagi. Nah, itu kan menjadi sangat naif ya sebenarnya ya. Nah, semoga ya dengan pertemuan ini ya itu menyadarkan ya adik-adik ini semua ya bahwa ya kita tidaklah perlu membuat negara Islam ya harus Islam cukuplah dengan prinsip ini pun ya kita sudah menjalankan agama kita ya dan prinsip-prinsip ini ya sinkronlah ya dengan apa yang dikehendaki oleh pendiri Republik ini ya dan ini Pak Mubi pun juga mencoba untuk merumuskan kembali. Tapi Pak Mubi pun juga sampai akhir hayatnya pun juga pemikirannya ditolak. Ya, bahkan dianggap Pak Mubi ini, mohon maaf ya, tidak waras. Ya, karena mengusung sistem ekonomi dari luar. Ya, ya dibolak-balikkan. Ya, dibolak-balikkan. Ya, jadi ya semacam itulah ya. Jadi nah memang kalau kita bicara tentang sistem itu memang kaitannya dengan kelembagaan dari lembaga itu ya jadi kita harus membentuk lembaga itu ya dan saya mengingatkan kepada Anda semua bahwa pembentukan lembaga itu berasal dari rumah tangga. Jadi, sifat anak-anak Anda nanti itu akan berasal atau akan dibentuk oleh sifat dari keluarga itu. Ya. Jadi kalau Anda dalam keluarga itu mengajarkan tentang kejujuran, ya, lalu ada prinsip berjamaah, ya. Nah, itu nanti anak-anaknya pun itu juga akan jujur, akan berjamaah, akan itu ya. Pembentukan di luar itu hanya tambahan sajalah, memperkaya saja, tapi raw materialnya itu dari
Ya, itu saya punya contoh, ya. Mungkin dulu Anda tidak, mungkin ini petinju ya, petinju namanya Samsul Anwar, ya. Itu tahun 76 itu juara, ya, mengalahkan Thomas Hurt. Thomas Hurt itu petinju Amerika, ya, dikalahkan oleh dia. Tapi dalam perjalanannya berbeda nasibnya, ya. Karena apa? Ya karena lembaga di Amerika itu berbeda dengan lembaga di Indonesia. Samsul Anwar akhirnya hanya sebagai komentator olahraga tinju, ya, sedangkan Thomas Hurt akhirnya jadi juara dunia tinju. Ya, nah tentu ya ini bentuk itu ya, ya juga sama lah. Ya. Mungkin juga pemain bola kayaknya ya, sama-sama digodok di Italia misalkan. Ya, ketika pemain itu dibawa pulang ke Indonesia, ya, akan balik lagi, ya, tidak menjadi cemerlang, ya, kalau mereka tetap masih merumput di mana, masih merumput di Italia. Ya, oke, ada lagi mungkin Mas Pandu? Monggo, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya, Pak. Silakan, Mas. Ya, Pak, sebenarnya ini bukan bertanya sih, Pak. Sebenarnya lebih kepada pendapat saya, Pak, tentang gambaran saat ini bagaimana kondisi perekonomian Indonesia ya, Pak. Baru-baru ini saya nonton berita tentang sengketa tanah di Sentul City, Pak, yang dimana itu warga-warganya tiba-tiba mendapatkan surat untuk segera meninggalkan lahan tersebut, padahal secara hukum atau secara izin pun data-data itu lebih kuat kepada warga, Pak, lebih kuat kepada warga, dan surat sertifikat tanah yang dimiliki oleh Sentul City itu sebenarnya bisa dibilang kurang kuat secara hukum dan secara data, seperti itu, Pak. Yang menjadi permasalahan bagi saya adalah pemerintah daerah di daerah Sentul City yang menggarap tanah tersebut malah mendukung Sentul City untuk membangun proyek tersebut di tanah tersebut, dan warga pun pada saat ini pun masih menolak untuk ganti rugi oleh Sentul City. Dan saya mengira sistem oligarki saat ini mungkin sampai kepada daerah, Pak, gitu. Maka saat ini saya melihat banyak kasus persengketaan tanah, nggak cuma di Sentul City saja, mungkin di beberapa daerah pun banyak kasus persengketaan tanah seperti itu. Dan saya menduga bahwa sistem perekonomian kita sebenarnya ya masih dibayang-bayangi oleh sistem perekonomian Amerika Serikat, seperti itu sih menurut saya. Mungkin itu sih, Pak, saya. Oke, terima kasih. Ya memang kalau mau bicara sekarang memang ekonomi Indonesia semakin dikuasai oleh oligarki, ya. Ya, kalau kita bicara tentang Amerika itu memang masalah oligarki di Amerika juga ada, ya. Tapi mereka ada 2 orang presiden yang saya lupa namanya, itu kakak beradik. Ya, artinya kakaknya presiden, lalu berikutnya adiknya yang presiden, namanya gitu. Ya, saya lupa. Itu sangat berani sehingga dia membuat undang-undang yang membatasi
gerak dari oligarki dari orang Amerika. Ya, jadi orang Amerika pun juga ada masalah dengan oligarki, ya, tapi mereka punya undang-undang yang mampu membatasi gerak oligarki mereka, ya, sehingga rakyat Amerika menjadi tidak sengsara karena oligarkinya sendiri, namanya gitulah. Ya. Nah, di negara berkembang, ya tadi, ya ketika hukum tidak kuat, hukum bisa diubah. Ya, saat ini kan juga ada usaha untuk memperpanjang masa jabatan presiden toh, 3 kali toh. Ya, kok nggak seumur hidup sekalian aja lah, saya bilang gitu. Ya, ya, itu kan artinya kan mau mengubah-ubah lagi. Ya. Nah, sehingga ya sehingga mengapa kok itu terjadi? Ya, secara gampang bisa dijelaskan. Ya, ibaratnya mohon maaf ya, penguasa di situ tentu ketika dia meloloskan ya proyek tadi tentu ya akan dapat imbalan toh. Ya, tapi ketika dia membela rakyat nggak ada imbalannya. Ya, malah justru jangan-jangan jabatannya malah hilang. Nah, itulah yang terjadi. Ya, nah kalau gitu itu kalau sistem ekonomi apa yang dipakai kalau gitu? Ya, mau sebut sistem ekonomi apalah, sistem ekonomi kapitalis pun itu juga masih punya tadi yang saya katakan di Amerika pun juga membatasi gerak oligarki. Timbahnya kapitalis pun juga membatasi. Nah, ini ada sistem yang membuat merajalelanya oligarki. Nah, itu sistem apa? Saya nggak bisa sebutkan ini. Saya bukan tidak ahli hukum, tidak ahli politik ya. Ya tidak hanya kapitalis saya kira ya, lebih dari itu. Ya, wong Amerika saja pun juga membatasi kok. Ya, nah Indonesia kan ya kalau yang dimenangkan adalah proyek itu, ya berarti ya hebat oligarkinya. Ya kita ya akan seakan kayak dijajah oleh bangsa kita sendiri. Dan saya berharap jangan sampailah ya harus 350 tahun lagi untuk merdeka secara benar-benar merdeka. Ya saya harapkan bisa lebih cepat lah ya untuk merdeka. Ya itu ya itu memang seperti itu. Ya ya memang kondisinya ya pejabat tadi cuma punya pilihan. Kalau dia meloloskan proyek dapat uang, ya mohon maaf ya, kan negara kita kan negara korupsi soalnya ya. Lalu kalau dia melarang membela rakyat, taruhannya lah jabatannya. Dia bisa hilang jabatannya, dicopot jabatannya. Ya, ya mungkin berita itu banyaklah terjadilah ya. Ada pejabat yang membela rakyat malah kemudian dicopot atau dipindah tugaskan. Ya. Nah, ya itulah yang terjadi. Dan itu kan terjadi masa-masa ketika kita dijajah oleh Belanda waktu itu kan ya. Jelas emang. Tapi sekarang kita dijajah oleh bangsa kita sendiri. Ya itulah ya, sehingga saya juga nggak tahu ya. Sehingga saya kalau disuruh ngajar ekonomi Indonesia itu yang paling susah bagi saya. Ya, karena ketika pertanyaan lalu so what gitu, waduh ini so what itu apa jawabannya nih. Ya, itu kondisi itu ya dalam konteks ini ya saya hanya ingin menggugah perhatian Anda semua ya agar kita tersadar ya sehingga ya insya Allah kita bisa mempercepatlah ya perubahan menuju hal yang baik lebih cepat ya dari ya perkiraan gitu aja lah.
Oke, ada lagi? Ini ada pertanyaan Pak di kolom chat Mm-mm. dari Rizky Yulia Lestari. Oke, cukup berkembang Pertanyaan, mengenai mau saya bacakan atau gimana Pak? ya oke, silakan aja nggak apa-apa. Pertanyaannya yaitu berbicara tentang ekonomi kerakyatan. Isu yang sekarang cukup berkembang terkait mengenai gentrifikasi seperti yang secara tidak kita sadari terjadi di Provinsi Yogyakarta, di mana banyak orang-orang yang memiliki latar belakang lebih tinggi masuk ke dalam kawasan wilayah tersebut. Terjadinya pembangunan apartemen, hotel, mal, menyebabkan harga tanah maupun tempat tinggal menjadi mahal. Sedangkan upah minimum provinsi DIY yang hanya berkisar 1,5 atau 1 sampai 1,9 juta menyebabkan orang asli daerah tersebut tidak memiliki kemampuan untuk dapat memiliki tempat hunian, dan yang mampu membeli tanah adalah pendatang yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Kondisi seperti ini menjadi kekhawatiran tersendiri yang menyebabkan masyarakat asli daerah tersebut dapat terusir dari tanah mereka sendiri. Nah, pertanyaannya, bagaimana pengembangan sistem ekonomi kerakyatan dapat mengatasi permasalahan tersebut? Mungkin pertanyaannya hampir mirip soal tadi apa ya? Hampir mirip soal tadi yang Ya, ini jawabannya menjadi dua ya. Kalau kita bicara yang seharusnya, ya maka ekonomi kerakyatan itu bisa menyelesaikan masalah ini. Ya ibaratnya kalau tadi toh, misalkan masalah apa? Masalah prinsip keadilan, misalkan. Nah, jadi ketika itu tidak adil, ya maka ya harus yang berbuat tidak adil harus dikalahkan, ya yang kemudian tidak jujur ya atau tidak adil lah, maka ya ketika ya tanah itu kan adalah untuk semua orang, ya tidak hanya untuk satu dua orang, karena adalah untuk semua orang perlu tanah, perlu lahan, perlu tempat untuk berlindung, perlu untuk berteduh, ya sehingga harus ada asas keadilan. Nah di ekonomi kerakyatan atau di ekonomi Pancasila itu menjamin bahwa setiap warga negara itu akan mendapat keadilan. Nah kalau itu kita bicara seharusnya, ya memang sudah selesai. Ya, nah, tetapi realitasnya yang saya katakan tadi, ya, bahwa ketika si pejabat tadi, ya, ginilah, gambarnya gini, hukum misalnya itu kan juga tidak jelas, tidak mampu melindungi ya yang seharusnya dilindungi, ya. Nah sehingga ketika saya katakan tadi, ya ketika pejabat tadi, ya ketika tidak meloloskan proyek apartemen, jangan-jangan jabatannya malah dicopot atau dipindah tugaskan, ya. Sedangkan ketika dia meloloskan malah dapat upeti, milih mana? Ya, kalau kita lagi-lagi kalau kita menerapkan ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila, tentu ya kita harus ini toh, harus sila yang pertama, harus suci, jujur. Uang yang kita terima juga harus suci toh, harus halal. Ya, bukan uang upeti. Ya. Nah, kalau itu diterapkan ya sebenarnya sudah selesai masalah itu. Ya. Nah, tapi karena kondisinya ini penuh tadi ketidakjujuran, ketidaksucian, ya, lalu kita tidak berjamaah, ya, tidak ada yang
keadilan, ya sudah. Ya. Dan kalau kita bicara ekonomi kapitalis pun, itu pun juga ada pagar-pagarnya juga gitu loh. Ya memang kita pun juga tidak bisa menyelesaikan dengan kapitalis ya, karena kapitalis adalah hanya bisa dipakai di negara Amerika. Dan negara Jerman pun juga dia memakai pasar sosial namanya, bukan ya, jadi dia menamai dengan ekonomi pasar sosial. Ya, dia lebih kepada sosialisme. Ya. Oke, kalau mau mengenai apa sosialisme ya Anda bisa baca di anulah ya, ekonomi Jerman sendirilah ya. Oke. Ya, jadi jawabannya ada 2 tuh, Mbak, ya. Ya, kalau mau yang tadi yang seharusnya ya bisa untuk menyelesaikan bisa ya, tapi karena kondisi kelembagaan di Indonesia tidak memadai, artinya aturan-aturan hukum tidak bisa melindungi, ya maka ya akhirnya yang terjadi adalah seperti yang kita lihat itu, gampangnya gitu aja. Oke, ada lagi? Monggo teman-teman, jika ada pertanyaan lagi. Mungkin saya, Pak. Oke, silakan. Nah, di era globalisasi ini, apakah ada tempat untuk ekonomi kerakyatan? Karena Bapak bilang tadi kan bahwa pemimpin kita kan menetapkan sistem ekonomi itu ya berdasarkan yang paling menguntungkan atau pragmatis. Iya, betul. Pragmatis, betul. Betul, pragmatis. Ini pragmatis. Jadi ibarat muslim yang pragmatis. Kalau nggak menguntungkan puasa ya nggak usah puasa kan gitu loh. Lo ini tidak berarti ngajari lo ya. Ya. Nah, gimana itu Pak? Apa ada tempat untuk ekonomi kerakyatan tersebut? Ya, sebenarnya seharusnya ada tempat, seharusnya tempat. Ya, karena tadi saya mengatakan bahwa ekonomi Pancasila ini juga sejalan dengan ekonomi Islam. Dan ekonomi Islam itu kan universal. Bisa dipakai oleh semua orang. Semua yang ada di dunia ini bisa pakai ekonomi Islam. Ya, dengan versi masing-masing mereka. Ya. Nah, sebenarnya di Indonesia pun juga ada tempat seharusnya. Ya, nah, ketika sekarang belum, ya mungkin orangnya nggak sadar. Ya ibarat seorang Muslim yang belum sholat, yang belum puasa, kan itulah gampangnya gitu. Ya, sehingga ya nanti ketika estafet itu berada pada Anda semua, ya Anda rubah itu semua. Ya, Anda rubah ya. Dan saya yang mengharapkan rubahlah mulai dari keluarga Anda sendiri. Dari unit terkecil Anda. Ya, kalau ini misalkan yang datang berapa nih? 18. Ya, paling ada 18 pasangan yang menjadi perubah. Ya, nanti dari 18 ini punya anak, ya, anaknya misalkan 22, ya sudah 18 kali 2 perubah baru. Ya, nanti punya anak lagi, berubah lagi dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya, dan Anda pun juga nanti mengajak adiknya, saudaranya. Ya, jadi merubahnya adalah dari keluarga. Ya, jadi keluarga diubah ya untuk tadi ya. Ya, kalau Anda nggak mau menamai prinsip Pancasila ya prinsip Islam lah ya, yang adil, jujur, ketika bertransaksi suci, jujur, ya berukhuwah, berjamaah, ya kalau semua itu dijalankan,
ya itulah ya. Nah itu mulailah dari keluarga kita. Ya, semoga nanti ada tempatnya kemudian. Ya, ya ibaratnya ketika kita mengajak orang lain untuk apa ya, untuk rajin sholat tepat waktu misalkan, atau membayar zakat, itu pun juga tidaklah mudah. Nah, jadi itulah yang harus kita lakukan. Saya pun juga sebagai pengajar di sini pun juga selalu mengajak ya kepada ya mahasiswa saya ya untuk itu. Saya pun juga selalu memperbaiki diri juga ya, tidak berarti saya yang baik ya, tapi itulah Mas. Jadi tetap insya Allah ada tempatnya ya, tapi ya sementara ini memang belum ya, tapi belum dalam artian yang berkuasa saat ini itu belum mau ditempati, gitu aja lah. Ya semoga nanti penguasa berikutnya itu mau memberi tempat pada kita. Oke, itu aja. Ada lagi? Pak, saya Pak lagi Pak. Oke, silakan. Ya Pak, berarti sehebat apapun sistem ekonominya, sebaik apapun sistem ekonominya, kalau sistem pemerintahannya masih seperti ini, berarti kan tidak ada perubahan sama sekali ya Pak. Kalau saya melihatnya Pak gitu. Ya. Sama seperti ketika Bapak Rizal Ramli meramalkan akan ada terjadinya goncangan ekonomi yang kuat ya gitu. Dan beliau pun mungkin ketika menjabat sebagai Menko di zaman siapa ya Pak? Saya lupa ya. Pak Dur aja lah. Gus Dur ya Pak. Pak Gus Dur. Beliau pun sudah meramalkan bahwa ketika masa pemerintahan presiden saat ini akan banyak goncangan. Cuma hal tersebut diindahkan mungkin dari pemerintah gitu. Mungkin saya menduganya itu sih Pak sepertinya. Aturan itu kan meskipun indah dibuat, tapi kalau tidak pernah dijalankan juga sama saja tidak ada artinya kan. Ya, kita tahu ajaran Islam itu bagus, membawa kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Ya, tapi kalau kita tidak menjalankan, ya tidak akan selamat juga. Ya, semacam itulah. Ya itulah kondisi kita, namanya gitu aja lah. Ya, jadi kalau pada sore ini kita menggali ekonomi kerakyatan, ya sebenarnya ekonomi kerakyatan itu ya sudah sesuai atau bisa diidentikan dengan ekonomi berprinsip Islam. Ya, intinya itu. Ya, jadi kalau kita memang benar-benar menjalankan ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila dengan sungguh-sungguh, ya kita sudah menjalankan juga prinsip-prinsip Islam ya, yang akan membawa kemakmuran, ya tidak hanya kemakmuran tapi juga keselamatan akhirat kan gitu ya. Jadi kalau mungkin di sana di tempat lain itu kan hanya membawa kemakmuran dunia kan gitu. Nah, tapi kalau ekonomi Islam ini kan membawa kemakmuran dunia dan juga kemakmuran akhirat kan gitu ya. Dan ekonomi Pancasila itu memang karena yang mencetuskan adalah Pak Hatta, dan Pak Hatta pun juga seorang Muslim ya, sehingga saya kira juga digali dari Al-Quran, sehingga ya kita bisa mengawinkan artinya gitulah ya. Ya memang sebagai akhir tadi kan ya artinya kalau kita menjalankan ekonomi Pancasila, setidaknya kita juga menjalankan Islam. Meskipun kita tahu sistem ekonomi Pancasila itu yang cocok
untuk Indonesia. Ya, tapi kalau sistem ekonomi Islam cocok bagi semuanya, ya, bagi semua manusia di dunia ini. Ya, cuman masing-masing itu mengambil sesuai dengan kondisi institusi yang dia miliki. Institusi itu aturan, norma, ya nanti kalau Anda ambil ekonomi kelembagaan lah ya. Ya, norma, aturan, apalagi ya. Jadi institusi itu tidak hanya lembaga, tapi juga aturan, kebiasaan, norma yang berlaku di wilayah itu. Ya. Oke. Mungkin Ini ada satu pertanyaan lagi. Ini ada yang raise hand. Mas Bintaro, Bimantara, Bintaro. Maaf. Monggo, Mas Bimantara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Pak Awan. Boleh. Mengenai ekonomi kerakyatan ini. Sebelumnya, Pak, saya ingin menjelaskan bahwa jujur dalam bahkan beberapa tahun kebelakangan saya sangat menyoroti mengenai ekonomi kerakyatan ini ya Pak. Saya sangat tertarik dengan konsepsi yang ditawarkan hasil dari buah tangan ya pribumi lah atau masyarakat yang di Indonesia ini, terutama dalam berbicara mengenai skema ataupun praksis dari berjalannya ekonomi. Nah, tadi saya sempat menyinggung, saya mendengar bahwa Pak Mubi itu berusaha untuk mengkontekstualisasikan, Pak Mubi tidak sepakat dengan kontekstualisasi para pakar ekonom kebarat-baratan itu, ya kan? Jika diterapkan di Indonesia. Nah, dengan asumsi bahwa kelembagaan yang ada di Barat itu tidak sama dengan di Indonesia. Kelembagaan ataupun faktor atau instrumen ekonomi itu tidak sama dengan yang ada di Indonesia. Nah, pertanyaan pertama, Pak, apakah hari ini hal itu bisa diupayakan dan hal itu masih benar adanya soal kelembagaan tadi yang berbeda? Maksudnya ada globalisasi itu ya? Ya, dengan adanya arus globalisasi dan sebagainya, terutama bicara mengenai kontekstualisasi instrumen pendukung perekonomian dari sisi kelembagaan. Kalau misalnya salah satu instrumennya dari sisi fiskal, moneter ataupun kebijakan makro misalnya, ataupun metode alat pisau bedah dalam melihat ekonomi itu disamakan misalnya antara Barat dengan Pak Mubi yang dibuat oleh Pak Mubi itu sendiri. Nah, selanjutnya Pak, mengenai ekonomi Islam ya, apakah mengenai Bapak kan tadi menyinggung bahwa ekonomi kerakyatan itu adalah perpaduan ataupun hasil dari ijtihad penerapan kontekstualisasi ekonomi Islam di Indonesia. Nah, apakah Pak Mubiarto sendiri ataupun para penerusnya yang masih concern di ekonomi kerakyatan itu memang memandang dan melihat bahwa ekonomi kerakyatan ini memang ekonomi yang berlandaskan dan berdasarkan pada Islam gitu. Nah, sedangkan dilihat dari instrumen pendukungnya itu ya persamaannya itu hanya dari sisi tujuan, dari sisi prinsip dan sebagainya. Nah, dari sisi metode, dari sisi pelaksanaan gitu, bahkan dari sisi kebijakan mungkin kan itu berbeda ya Pak, antara ekonomi Islam ataupun dengan ekonomi kerakyatan. Karena saya juga pernah membaca tuh Pak dari sumber bahwa ekonomi kerakyatan itu kalau misalnya konsep-konsep ekonomi ini dihidangkan di atas meja, ekonomi kerakyatan ini bukan menambahkan lauk makan yang ada di satu piring, tapi menawarkan piring
menawarkan apa ya, makanan atau piring yang berbeda dengan yang lainnya. Kalau kata Pustek, maksudnya bahwa ekonomi kerakyatan dari sisi konsepsi, misalnya dari sisi pengambilan keputusan itu tidak sama dengan sistem ekonomi yang lain. Kita berdasarkan ya prinsip-prinsip kerakyatan, dikembalikan ke rakyat untuk rakyat. Gitu. Nah, maksudnya apakah benar ada ya bahwa Pamubi ataupun penerus yang concern terhadap ekonomi kerakyatan ini berlandaskan atau berdasar pada Islam? Oke. Itu Pak mungkin yang dapat saya tanyakan. Terima kasih banyak Bapak. Oke, ya, masalah yang pertama, ya memang dengan adanya globalisasi itu memang nggak mau, memang ada berbagai perubahan-perubahan. Ya, di Jerman pun yang namanya ekonomi pasar sosial itu pun juga sudah mengalami beberapa revisi-revisi ya untuk menanggapi globalisasi ini, termasuk juga Karitmatsu di Jepang pun juga sudah merevisi artinya tapi tidak mengubahnya, jadi merevisi agar mereka masih mampu untuk bertahan, jadi tidak lalu mengubah sistem enggak, tapi mereka merevisi sistem yang mereka sudah yakini, yang sudah mereka sepakati. Nah, persoalannya di kita itu belum pernah menyepakati bersama. Ya, artinya ya ketika itu ganti rezim, ya ganti sistem. Nah, kalau sudah ganti sistem, ya masa sistem hanya bisa bertahan selama 5 tahun? Ya nggak mungkin kan. Sistem itu kan harus jangka panjang. Nah, sistem itu akan bisa berlangsung lama, akan bisa berlangsung sempurna kalau cocok ya dengan kondisinya, dengan dengan wadahnya, kaminya gitu. Ya, sehingga Pak Mubi itu menganggap bahwa sistem yang cocok ya dengan alam Indonesia, dengan perilaku orang Indonesia, itulah ya sistem ini. Ya, kita sebagai masyarakat yang gotong royong, kita sebagai masyarakat yang berjamaah, ya sehingga ya kita harus melakukan ekonomi secara berjamaah juga, ya tidak lalu perebutan enggak ya, tapi berjamaah dalam artian bekerja sama. Ya, jadi itu. Nah, ketika sistem itu tidak cocok, ya maka akan cepat hilang, akan cepat berganti. Ya. Nah, dengan adanya globalisasi ya itu akan ada perubahan memang ya, tapi tidak mengganti suatu sistem sebenarnya. Ya. Nah, itu yang untuk yang masalah globalisasi. Nah, yang kedua ya memang di sini sebenarnya kan Pak Mubi itu hanya ingin mengkonsepkan prinsip-prinsip yang ada dalam masyarakat Indonesia. Ya, nah, prinsip-prinsip itu kemudian disinkronkan, dikristalkan sesuai dengan sila-sila yang ada di Pancasila. Ya, nah lalu disinkronkan gitu loh, nah dipas-paskan gitu loh, gampangnya gitu. Tapi itu diambil dari, kan Pak Ubi kan juga seorang ekonom, ya, dia lulus doktor tahun 65 dan menjadi profesor tahun 70-an kalau nggak salah. Jadi dengan usia muda dia sudah profesor, artinya dia sudah mengenal betul ya ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat di Indonesia. Nah, dari
ekonomi yang dijalankan Indonesia itu kemudian oleh Pak Mubi dikristalkan, dikonsepkan. Nah, konsep itu kemudian agar ini tidak terkesan mengada-ada, maka dikawinkanlah dengan sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Ya, nah, konsep itu tapi kemudian ditolak. Ya, Bapak Mubi membawa konsep baru. Ya, Pak Mubi Jawanya ngoyo-woro. Ngoyo-woro apa ya bahasa Indonesia ya? Mengada-ada. Nah, itu. Nah, malam ini saya kan karena diminta untuk membuat perspektif secara Islam, ya, maka saya mencoba ini prinsip Islam, ini Pancasila. Nah, itu saya gadokkan kami gitu. Ternyata ya gadok lah gitulah. Ya, jadi artinya ketika kita memang benar-benar menjalankan sistem ekonomi Pancasila, ya kita pun juga sudah menjalankan agama kita. Itu saja agamanya gitu. Ya, oke. Ada yang masih kurang, Mas Bimantara? Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Mungkin ini Pak, kalau boleh saya minta rekomendasi buku atau bacaan terkait ekonomi kerakyatan ya Pak. Selain jurnal Pak Mubi mungkin. Bukunya Pak Mubi ya. Tapi Pak Mubi itu tahun ya. Saya itu sudah sayangnya arsipnya memang tidak terlalu ada. Mungkin ini aja. Mungkin kalau Anda tapi boleh enggak ya? Sekarang masih pandemi ya. Pustek, Pak. Nah, di Pustek. Ya, di Pustek itu ada bukunya Pak Mubi. Nah, tapi saya nggak tahu ya apakah sudah boleh dikunjungi atau enggak ya. Di Pustek atau di pedesaan sebenarnya. Di pedesaan itu depan gelanggang mahasiswa UGM. Itu ada pusat studi pedesaan dan kawasan dulu namanya itu. Semoga tidak ganti ya. Nah, itu pun juga dulu Pak Mubi pernah menjadi ketua di situ. Dan saya juga pernah aktif di situ juga sebagai asistennya Pak Mubi. Itu juga ada perpustakaan dan itu juga cukup banyak menyimpan karya-karya Pak Mubi. Ya. Lalu setelah menjelang pensiun itu menjadi kepala Pustek. Ya, itu tempatnya, jatah atau kamu tempatnya Pusteknya? Tahu Pak. Oh ya, itu juga bisa situ. Tapi ketuanya siapa sekarang ketuanya Pustek? Saya sudah nggak kenal lagi kayaknya ya. Nggak ada ketuanya Pak, langsung menginduk ke wakil rektor setahu saya. Oh, langsung sana sekarang ya? Ya, langsung Pak, setelah Pak Refrison Basur. Oh, gitu ya. Oh, terakhir Pak Rizwan Basfir ya? Iya Pak, setahu saya. Oh, ya sudah. Dulu saya yang masih aktif ketika masih dijabat oleh Pak San Afri Awang, yang sekarang juga sudah profesor kehutanan, Pak San Afri Awang itu. Kehutanan. Oke, memang. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Yep, sama. Yuk. Oke, sampai jam apa masih ada lagi? Ya, mungkin satu pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, mungkin disudahi ya. Oke. Gimana teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Kayaknya tidak ada, Pak. Ya, udah cukup kayaknya. Ya, mungkin saya ingin menyimpulkan sedikit dari pemaparan tadi ya, diskusi tadi. Mungkin dari konsep ekonomi kerakyatan, yaitu merupakan konsep yang sudah lama ya. Tentunya itu ekonomi Pancasila yang menjunjung tinggi kesejahteraan. Nah, tadi dijelaskan oleh Bapak juga bahwa Amerika Serikat dan Indonesia juga memiliki perbedaan dari sisi kelembagaan sehingga tidak cocok misalkan sistem kapitalis diimplementasikan di Indonesia.
Nah, adanya kehendak yang kuat dari seluruh masyarakat terhadap pemerataan sosial, yaitu dari ekonomi kerakyatan, yaitu egalitarisme atau egaliter. Ya, egaliter. Nah, konsep ini tidak terlepas dari konsep ekonomi Islam yang menjunjung tinggi prinsip kesucian, prinsip kejujuran, keadilan, dan keseimbangan atau dan ukhuwah. Tentunya jadi ekonomi kerakyatan juga bentuk bagian dari ekonomi Islam. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa jika sistem tidak cocok dengan konstitusi atau kelembagaan, maka akan mengalami perubahan di dalamnya. Mungkin sekian diskusi pada malam hari ini. Terima kasih Pak Wan sudah menyempatkan waktunya. Dan teman-teman, terima kasih sudah bergabung dan join. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, untuk apresiasi atau sertifikatnya mungkin nanti nyusul ya Pak ya. Oh, gampang. Ya, nanti ada. Udah, makasih banyak. Terima kasih ya Pak ya sebelumnya. Ya, makasih banyak. Terima kasih banyak.